Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, karena saat ini kita masih selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan baca buku Living the 80-20 Way. Prinsip Pareto untuk mendapatkan hasil luar biasa tanpa usaha yang luar biasa oleh Richard Koch, diterbitkan dan diterjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa Ahmad Sabri dan pertama kali diterbitkan tahun 2018. Cara 80/20 memungkinkan semua orang mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa usaha yang luar biasa. Di bagian awal buku ini ada sebuah gambar, satu gambar sebelah kiri ada balok besar, sebagian kecil dari energi kita membawa kita pada hal-hal besar dalam kehidupan kita. Dan di bawahnya ada gambar segitiga, sebagian kecil dari waktu kita membawa kita pada bagian terbesar dari kebahagiaan dan keutuhan hidup kita. Prakata. Mari kita mulai buku ini dengan sebuah prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda tahu bahwa Anda selalu bisa mendapatkan lebih banyak hal hebat dalam kehidupan dengan sedikit usaha dan biaya, apakah Anda tertarik? Bila Anda bisa bekerja 2 hari seminggu dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik daripada yang saat ini Anda dapatkan dari bekerja selama seminggu penuh, apakah Anda tertarik? Jika Anda bisa menemukan solusi mudah untuk masalah Anda dengan mengikuti satu cara yang selalu berhasil, apakah Anda tertarik? Jika cara ini tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah, mencari uang, menggapai kesuksesan, tapi juga untuk aspek kehidupan yang lebih penting, orang-orang yang Anda cintai dan sayangi, serta kebahagiaan dan kepuasan Anda, apakah Anda tertarik? Tentu saja Anda tertarik, dan Anda bisa mengubah hidup Anda jika Anda mengikuti cara 80/20. Cara 80/20 melibatkan perubahan nyata pada cara kita melihat dan melakukan sesuatu, dan cara 80/20 lebih sederhana dan mudah daripada yang kita bayangkan. Bagaimana mungkin? Jika kita memahami cara dunia bekerja, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita dapat menyesuaikan diri dengan cara itu dan mendapatkan lebih banyak hal-hal yang kita dambakan dengan mengeluarkan energi yang jauh lebih sedikit. Dengan berbuat lebih sedikit, kita bisa menikmati dan meraih lebih banyak. Buku ini adalah tentang tindakan, lebih sedikit tindakan. Ini adalah buku yang sangat praktis, tapi juga sangat tidak biasa. Karena buku ini mendorong kita untuk mengurangi tindakan daripada memperbanyaknya. Menurut hasil pengamatan, kita tidak mungkin melakukan perbaikan nyata dalam hidup kecuali jika kita melakukan sesuatu secara berbeda. Itu benar, tapi cara 80/20 juga bisa menunjukkan kepada kita bagaimana secara total mengurangi tindakan. Kita melakukan lebih banyak hal yang membuat kita bahagia, tapi karena ini hanya sebagian kecil dari semua yang kita lakukan, kita bisa mengurangi banyaknya tindakan secara keseluruhan, namun tetap membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita berpikir lebih banyak, melakukan lebih banyak tindakan untuk sejumlah hal kecil lebih banyak tindakan untuk sejumlah kecil hal saja, melakukannya dengan lebih baik dan lebih intens, tetapi secara keseluruhan kita mengurangi tindakan kita. Bagaimana saya menemukan cara 80/20? Saya sangat mengagumi cara 80/20 dan tidak ragu mengatakan betapa ajaibnya cara tersebut, karena bukan saya yang menemukannya. Cara 80/20 didasarkan pada aturan ilmiah yang disebut prinsip 80/20 yang telah terbukti dalam dunia bisnis dan ekonomi. Inti dari prinsip 80/20 adalah bahwa 80% hasil yang diperoleh berasal dari hanya 20% penyebab atau upaya.
The 80/20 Principle. Buku yang saya tulis sebelumnya menjelaskan bagaimana menggunakan prinsip tersebut untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam buku itu saya juga menjelaskan secara singkat bagaimana prinsip 80/20 dapat meningkatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi kita. Penerapan untuk kehidupan individu tersebut menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Beberapa kritikus mengatakan bahwa prinsip 80/20 adalah gagasan bisnis yang sangat bagus, tetapi tidak akan pernah berhasil diterapkan di luar ranah bisnis. Meskipun demikian, pembaca yang mencoba menerapkannya dalam kehidupan pribadi mereka mengatakan bahwa prinsip tersebut telah mengubah hidup mereka. The 80/20 Principle telah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa dan terjual lebih dari 1,5 juta eksemplar. Dimulai sebagai buku tentang bisnis, diterbitkan oleh penerbit buku-buku bisnis, dan berada di rak bisnis di toko buku. Namun entah bagaimana, buku ini juga dianggap sebagai buku pengembangan diri. Gagasan di dalam buku tersebut tampaknya berhasil diterapkan sehingga pembaca yang telah mencobanya memberitahu teman-teman mereka dan teman-teman ini pun ikut membacanya dan memberitahu teman-teman lainnya. Begitu seterusnya, sehingga buku ini menjadi buah bibir masyarakat. 7 tahun kemudian, saya menerima begitu banyak surat dan email dari orang-orang di berbagai penjuru dunia. Sangat sedikit yang menceritakan bisnis mereka. Mereka hanya mengatakan apa yang telah dilakukan oleh gagasan besar dalam buku tersebut untuk kebahagiaan dan efektivitas mereka. Bagaimana hal itu membantu mereka berkonsentrasi pada sejumlah hal kecil, jalinan hubungan dan isu-isu yang sangat penting bagi mereka, meningkatkan kebebasan mereka, mendorong karir mereka, dan melepaskan diri mereka dari perlombaan yang sia-sia. Penerapan prinsip tersebut, kata mereka, telah menghilangkan kesalahan yang membuat mereka membuang-buang banyak waktu selama ini, bekerja sangat keras melakukan hal-hal yang tidak penting bagi mereka. Prinsip 80/20 telah menyadarkan kembali siapa mereka dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kehidupan mereka. Hal itu tentu berlaku pula bagi saya secara pribadi. Prinsip 80/20 membantu saya menyadari hal-hal yang penting bagi saya. Pada 1990, saya meninggalkan karir konvensional saya, berhenti menjadi konsultan manajemen, dan kembali menjalani hidup dengan sepenuhnya. Saya tahu bahwa hidup saya harus tetap penuh, dan hal ini akan memerlukan beberapa pekerjaan. Tetapi saya memutuskan bahwa hidup sayalah yang menentukan pekerjaan saya dan bukan sebaliknya. Sejak itu, saya banyak mengerjakan proyek, menulis buku, dan menjadi wirausahawan santai. Dalam arti, saya menciptakan bisnis baru namun bukan saya yang melakukan segala kerja kerasnya, kecuali ketika proyek-proyek tersebut memberikan kesenangan bagi saya. Di luar penugasan selama 1 tahun di Afrika Selatan, saya sudah tidak melakukan pekerjaan pada umumnya. Sejak saya mengambil keputusan tersebut dan saya selalu menyediakan banyak waktu untuk keluarga, teman, dan kesenangan hidup yang sejati. Saya memiliki rumah di London, Cape Town, dan di daerah yang paling cerah di Spanyol, dan saya meluangkan waktu untuk menikmati setiap tempat itu. Seringkali dengan mengajak teman-teman baik selama beberapa bulan dalam setahun. Meski begitu, saya tidak pensiun. Dengan standar objektif apapun, saya meraih jauh lebih banyak dengan gaya hidup yang sangat santai daripada yang pernah saya dapatkan saat bekerja sepanjang waktu. Saya benar-benar yakin bahwa setiap orang bisa mendapatkan manfaat yang besar dengan bekerja lebih sedikit dan lebih memuaskan gairah hidup mereka. Menyeimbangkan kembali, hidup Anda tidak hanya menciptakan kesehatan dan kebahagiaan yang lebih besar, tapi bisa jadi juga menghasilkan kesuksesan yang jauh lebih besar. Apapun arti kesuksesan menurut Anda. Mengapa membaca buku ini? Buku ini tidak akan terwujud jika bukan karena dua orang. Pertama adalah Steve Gersowski, seorang teman yang mengelola sebuah restoran di Cape Town. Steve adalah orang yang cemerlang dan dinamis, bersemangat, serta sangat cerdas. Saya tercengang ketika dia berkata, "Saya mencoba memahami buku The 80/20 Principle. Ternyata terlalu sulit. Saya bahkan tidak bisa melampaui halaman 10."
Panduan untuk buku 80/20. Prinsip 80/20. Memperkenalkan gagasan di balik cara 80/20. Pada awalnya ditujukan terutama untuk pembaca buku-buku bisnis. Bagaimana saya menggunakan prinsip 80/20 untuk meningkatkan keuntungan perusahaan saya dan agar lebih efektif secara personal. Lalu, prinsip 80/20 untuk personal, untuk para manajer dan pengusaha. Bagaimana saya menggunakan prinsip 80/20 secara profesional untuk kemudian menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan individual. Cara 80/20 untuk semua orang. Bagaimana saya menggunakan prinsip 80/20 secara personal untuk kemudian meraih kebahagiaan dan kesuksesan saya. Kau pasti bergurau, kata saya. Tidak juga, Bung, katanya. Semua angka-angka itu, nama-nama profesor dan statistik. Saya tidak sanggup. Saya sudah mendengar betapa hebat buku itu dan mencoba untuk menguasai, tapi saya gagal. Lalu saya menyadari bahwa bukan Steve yang gagal. Sayalah yang menyebabkan Steve gagal. Saya pikir buku itu ringan dan mudah, tetapi saya harus mengakui bahwa walaupun sebagian mudah dibaca termasuk sebagian besar, uraian di akhir untuk membantu pembaca dalam menggunakan gagasan besar, terdapat pula ilustrasi tentang bisnis yang sulit dipahami oleh orang non-bisnis. Karena bahasan tentang bisnis muncul lebih dulu di buku tersebut, hal itu memberikan kesan bahwa gagasan besar adalah hal yang sulit, padahal sebenarnya sangatlah sederhana. Saat pertama kali saya meng sa- saat pertama kali saya mengeksplorasi buku tersebut untuk mengetahui bagaimana menerapkan konsep 80/20 bagi kehidupan personal, saya berusaha mencari gagasan agar pembaca bisa memahami dan menggunakannya. Seharusnya saya berkata, kita membaca buku ini agar menjadi lebih bahagia. Seorang teman dari Australia, Lawrence Stoltz, juga mengilhami buku ini. Hal-hal yang saya tulis sangat hebat, tulisnya. Hal-hal yang Anda tulis sangat hebat, tulisnya dalam email kepada saya. Tapi impian saya adalah agar orang-orang dari semua tingkat penghasilan dan pendidikan dapat mengaplikasikannya. Apakah Anda menulis? Dapatkah Anda menulis sebuah buku yang menjelaskan dengan sangat sederhana kepada setiap orang tentang penerapan prinsip 80/20 untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi? The 80/20 Principle ditulis untuk orang-orang bisnis dan profesional. Dapatkah Anda menulis buku untuk orang yang tidak berbisnis atau tanpa latar belakang pendidikan tinggi? Sebuah buku yang menunjukkan bagaimana menggunakan cara 80/20 untuk hal-hal sederhana, seperti mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai atau memperkuat keuangan mereka. Ya, jawab saya. Ide yang bagus, saya akan segera memulainya. Dan inilah dia. Bagaimana mewujudkan cara 80/20? Itulah isi keseluruhan buku ini, tetapi saya bisa menjelaskan apa saja yang dibahas secara sekilas. Karena buku ini didasarkan pada dua gagasan. Aturan tentang fokus kurang adalah lebih. Aturan tentang kemajuan, kita dapat menciptakan lebih banyak dengan lebih sedikit. Cukup mudah memahami gagasan 80 Cukup mudah memahami gagasan tentang fokus. Bagian satu akan menguraikan konsep bahwa 80% dari apa yang kita inginkan dihasilkan dari 20% dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, dalam mendapatkan hasil yang kita inginkan, membantu orang lain ataupun tujuan yang sangat penting bagi kita. Hanya sebagian kecil dari tindakan kita yang benar-benar diperlukan, sisanya sia-sia belaka. Jadi, jika kita belajar mengidentifikasi hal-hal yang paling berarti dan yang menambah kelengkapan kehidupan kita, jika kita belajar untuk berfokus pada hal-hal yang kita yakini paling penting, kita menemukan bahwa lebih sedikit adalah lebih banyak. Dengan berkonsentrasi
hanya pada hal-hal tertentu, beberapa aspek paling penting dalam kehidupan kita, dan yang sesuai dengan keinginan kita. Kehidupan tiba-tiba menjadi lebih dalam dan lebih memuaskan. Buku ini akan membantu Anda mewujudkan hal-hal yang penting bagi Anda dan memusatkan perhatian pada hal-hal itu. Gagasan kedua, bahwa kita dapat menciptakan lebih banyak dengan lebih sedikit. Tampak belum jel tampak belum terlalu jelas. Aturan tentang kemajuan mengatakan bahwa kita selalu dapat memperoleh atau meraih lebih banyak dari apa yang kita inginkan dengan menggunakan lebih sedikit energi, keringat, dan kekhawatiran. Gagasan ini bahwa kita tidak hanya bisa memperbaiki keadaan secara dramatis, tapi juga melakukannya dengan lebih sedikit usaha adalah sangat revolusioner, sehingga bertentangan dengan pandangan yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, gagasan ini perlu dipelajari dengan sangat cermat. Buku ini menunjukkan kepada Anda bagaimana menerapkan prinsip kurang adalah lebih dan mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit untuk diri Anda, pekerjaan dan kesuksesan, uang, hubungan, dan kehidupan yang mudah serta berkualitas, dan akan membantu Anda mengembangkan rencana tindakan personal untuk mengubah hidup Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk kata pengantar atau prakatanya. Nanti kita akan ketemu di bagian satu, yaitu pendahuluan. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.